Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Agung Puji Setiawan dengan NIM 21101010077. Di sini saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kyai Ahmad Siddiq Jember. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran PHI. Dan untuk materi yang kita bahas pada kali ini yakni tentang pengertian puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Pengertian puasa. Puasa secara istilah adalah sesuatu yang menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Dan puasa selalu diawali dengan niat. Yang selanjutnya yakni rukun puasa. Rukun puasa di sini ada 2. Rukunnya pertama yakni niat, yaitu menyengajakan untuk berpuasa. Niat puasa itu adanya sengaja di dalam hati orang hamba. Sebab berpuasa itu hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah puasa adanya niat, jika tidak ada niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Untuk rukun yang kedua yakni meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan untuk meninggalkan dan untuk hal-hal yang membatalkan puasa nanti akan saya jelaskan di akhir pembahasan. Selanjutnya yakni syarat puasa. Adapun syarat wajib puasa itu ada 6. Untuk yang pertama yakni Islam. Syaratnya nih, kita jika ingin berpuasa harus beragama Islam. Jika tidak beragama Islam maka puasa kita itu tidak sah. Yang kedua balik. Syarat orang berpuasa wajib itu adalah kedua itu balik. Yang ketiga yakni berakal sehat. Untuk syarat yang ketiga ini, jika orang tidak memiliki akal yang sehat maka orang tersebut tidak wajib berpuasa karena tidak memenuhi syarat berpuasa, yakni berakal sehat. Dan orang yang tidak wajib melaksanakan puasa yakni contohnya orang gila atau orang yang tidak memiliki akal. Yang keempat yakni mampu. Untuk syarat yang keempat ini mampu. Orang Islam yang sudah balik berakal dan dia mampu, maka orang Islam tersebut sudah wajib melaksanakan puasa dan juga sudah mendapatkan kewajiban berpuasa karena memenuhi syarat yakni mampu. Untuk selanjutnya yakni suci dari haid. Suci dari haid ini syarat yang kelima ini dikhususkan untuk perempuan karena kan tidak mungkin untuk laki-laki itu mengalami haid. Jika seseorang perempuan sudah suci dari haid dan nifas dan melakukan mandi besar, maka dia itu dijatuhi kewajiban untuk berpuasa karena tubuhnya itu sudah suci. Dan untuk yang terakhir yakni menetap. Maksudnya syarat wajib yang ke-6 ini menetap, yaitu kita ketika berpuasa harus menetap di salah satu tempat, tidak boleh berpergian atau sedang berpergian seperti seorang musafir. Seorang musafir itu bisa saja tidak dijatuhi
kewajiban berpuasa dikarenakan musafir ini kan tidak menetap di suatu desa. Nah, untuk materi selanjutnya yakni membahas tentang sunnah puasa. Adapun sunnah puasa itu ada beberapa. Yang pertama yakni makan sahur dan mengakhirkan makan sahur. Nah, maksudnya di sini yakni ketika kita berpuasa dan melakukan makan sahur, kita itu mengakhirkan waktu sahur. Itu disunahkan. Nah, contoh maksudnya di sini mengakhirkan waktu sahur yakni ketika sudah hampir masuk waktu imsyak baru kita sahur. Dan sahurnya itu hanya sedikit secukupnya, tidak berlebihan. Yang kedua yakni menyegerakan berbuka setelah masuk waktu maghrib. Nah, ketika kita berpuasa disunahkan untuk berbuka ketika sudah masuk waktu adzan, harus segera berbuka. Karena hal ini disunahkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga yakni membaca doa ketika berpuasa. Keempat yakni memberikan buka puasa. Maksudnya ketika kita sedang berpuasa, kita disunahkan untuk memberi orang lain yang sedang berpuasa itu jajanan untuk dia melakukan buka puasa. Terus memperbanyak amal soleh. Nah, kita ketika berpuasa disunahkan untuk melakukan amal-amal soleh agar puasa kita itu lebih dapat pahala yang banyak dan memperbanyak iktikaf di dalam masjid. Selanjutnya yakni hal-hal yang makruh ketika berpuasa. Yang pertama, bergumul berlebihan. Nah, ketika kita berpuasa, makruh hukumnya untuk kita bergumur secara berlebihan. Karena ditakutkan ada air yang masuk ke dalam tenggorokan ketika kita bergumur yang berlebihan. Yang kedua, menyikat gigi, bersiwak setelah tergelincir matahari. Kan biasanya disunahkan bersiwak ketika sebelum melakukan sholat. Kan tetapi ketika waktu berpuasa dimakruhkan ketika bersiwak waktu berpuasa. Selanjutnya, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Nah, ketika kita memasak makanan pada saat berpuasa, pasti kita kan harus mencicipi makanan. Nah, mencicipi makanan meskipun itu hanya di ujung lidah saja, hal ini dimakruhkan ketika berpuasa. Terus yang keempat, memperbanyak tidur. Nah, ketika kita berpuasa, memang ketika kita tidur itu mendapat pahala. Akan tetapi jika kita tidurnya berlebihan, misal tidur dari pagi sampai sore, nah, kita kan tidak melakukan apa-apa. Hal ini dimakruhkan oleh sebab itu hal ini dimakruhkan ketika berpuasa. Nah, yang terakhir yakni sengaja melambatkan berbuka pada waktu sudah tiba. Nah, seperti yang dijelaskan di awal, ketika salah satu sunnah kan dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Nah, jika kita melambatkan berbuka, hal ini bukan malah lebih baik, akan tetapi malah makruh hukumnya ketika kita melambatkan waktu berbuka. Nah, yang terakhir yang kita bahas adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun hal yang membatalkan puasa yakni 1. Makan dan minum dengan sengaja. Nomor 2. Murtad atau keluar dari Islam. Nah,
Kenapa hal ini membatalkan puasa? Karena murtad ini sudah menghilangkan satu syarat puasa, yakni harus Islam. Jika keluar dari Islam maka tidak diwajibkan berpuasa. Terus bersetubuh suami istri pada saat siang hari ketika berpuasa. Jika suami istri melakukan hubungan intim, hal ini dapat membatalkan puasa. Keluar darah haid dan nifas. Nah, ketika berpuasa keluar darah haid dan nifas, maka puasa mereka batal. Selanjutnya keluar air mani dengan sengaja. Terus merubah niat puasa, dan yang terakhir hilang akal. Nah, hilang akal ini hampir sama dengan murtad. Karena apa? Sama-sama membatalkan puasa, karena hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila ini sudah menghilangkan syarat sah puasa. Nah, mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.